Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak kelas 8. Nah, berjumpa lagi dengan saya Pak Yos dalam pelajaran religiusitas. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3. Bab 3 ini membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, ini sebuah realitas sosial yang sangat nyata dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak memahami dengan betul-betul realitas ini akan menjadi hal yang sangat menyulitkan kita dalam hidup, dalam bersosial, maupun dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian. Nah, oke. Kita perlu menyadari dulu yang pertama. Yang pertama, kita ini adalah manusia. Itu kesadaran yang harus sadar dulu yang pertama. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia. Nah, yang kedua, kesadarannya kita ini makhluk sosial, yang artinya adalah tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Artinya saling terhubung, selalu terhubung. Jadi yang pertama kita manusia, yang kedua makhluk sosial. Nah, penggambaran makhluk sosial bisa kalian gambarkan secara masing-masing, tapi intinya adalah kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain untuk bisa menolong kita. Nah, lalu kalau kita sebagai makhluk sosial, sebagai orang yang katanya tidak bisa hidup sendiri, bagaimana caranya supaya bisa hidup bersama-sama? Nah, cara paling gampang itu adalah dengan melakukan interaksi sosial, dengan melakukan komunikasi sosial dengan sesama. Dengan adanya interaksi sosial, ini akan membangun suatu relasi sosial. Jadi dengan berinteraksi, dengan ngomong, dengan berbicara, dengan berperilaku dengan orang lain, ini akan membangun relasi sosial. Contoh paling simpel, ketika kalian masuk ke SMP, itu kan kalian berasal dari SD yang berbeda-beda. Andai kata tidak ada yang ngomong, tidak ada yang berkenalan, tidak ada yang mengajak kenalan, saya yakin sampai sekarang kalian tidak bisa seakrab, bahkan tidak kenal dengan baik teman-teman sekelasmu. Nah, tapi gimana kalau kalian sekarang bisa akrab, bisa kenal dengan teman-teman? Karena kalian membangun relasi dengan cara berinteraksi, dengan cara ngomong, dengan tanya, kamu dari SD mana? Oh, kamu dari SD itu, dan segala macamnya. Nah, ini menjadi interaksi sosial yang akan membangun relasi sosial. Nah, tapi dari interaksi sosial membangun relasi sosial ini, tidak jarang ini menimbulkan konflik. Nah, dalam kehidupan pertemanan kalian, saya yakin pun tidak jarang kalian menemukan bahwa dalam relasi sosial itu kalian bertengkar atau kalian berkonflik dengan temanmu, baik itu konflik ucapan, konflik tangan, mulut, dan segala macamnya. Dan bagi saya itu menjadi bagian yang penting dalam relasi sosial. Tapi kalau tidak bisa menghadapi konflik itu dengan baik, tidak bisa memanage diri dengan baik, maka konflik itu akan semakin membesar, akan menjadi konflik yang terus-terusan. Tapi kalau diri kalian baik, kalian bisa mengelola diri dengan baik, membangun relasi sosial dengan baik, melakukan rekonsiliasi atau pengembalian hubungan, maka saya yakin hubungan konflik kalian itu akan segera selesai. Nah, kita melihat realitas kehidupan yang sangat nyata di Indonesia, bahwa Indonesia ini sangat rawan sekali dengan berbagai konflik, terlebih konflik sosial.
Kenapa? Karena Indonesia ini negara yang sangat majemuk, negara yang sangat bermacam-macam dengan segala isinya, berbeda-beda. Dan karena kulit, perbedaan bahasa, perbedaan apa lagi? Budaya, suku, agama, dan segala halnya. Nah, maka dari itu, dengan kehadiran materi ini, kerukunan antar umat beragama, ini menjadi bagian yang penting bagi pertumbuhan diri kalian dalam berhidup sosial, dalam kehidupan sosial kalian. Dalam kehidupan sosial kalian itu pasti tidak jarang kalian menemukan perbedaan-perbedaan. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun itu perbedaan juga sudah ada. Baik perbedaan gender, perbedaan pemikiran, tindakan, tutur kata, dan segala macamnya. Dan dalam perbedaan keluarga itu perlu adanya kerukunan. Nah, kalau dalam keluarga tidak ada kerukunan, maka keluarga itu tidak akan cukup baik berdiri, akan menjadi keluarga yang mudah roboh. Nah, bagaimana cara berhubungannya supaya tercipta kerukunan? Salah satunya melakukan interaksi sosial. Nah, begitupun dengan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini adalah suatu kenyataan relasi sosial di mana banyak perbedaan di sekitar. Nah, tapi kita diajak supaya bisa memahami, mengerti, dan terbuka. Tidak bisa kita dalam kehidupan sosial itu menjadi pribadi yang defensif. Artinya menjadi pribadi yang terus bertahan. Karena realitas kehidupan sosial kita ini menuntut kita untuk bisa hidup memahami, mengerti, dan terbuka. Mungkin ada lingkungan-lingkungan tertentu yang isinya semua umat beragama yang sama, tapi kan realitas sosialnya, kehidupannya dia itu kan tidak hanya ada di rumahnya, tapi ada di luar. Jadi mau tidak mau, sedefensif apapun kalian, kan tetap akan menghadapi realitas sosial ini. Realitas sosial bahwa Indonesia ini beragam budaya, suku, bahasa, dan agama. Kerukunan antar umat beragama ini menjadi peluang, membuka peluang untuk menciptakan kehidupan sosial yang aman, menciptakan kehidupan sosial yang damai, rukun. Caranya gimana, Pak? Caranya dengan tidak saling mengurangi hak-hak dasar untuk melaksanakan kewajiban agama masing-masing. Jadi kerukunan antar umat beragama ini membuka peluang supaya kehidupan sosial ini aman, damai, rukun. Semua saling bahu-membahu, menolong. Salah satunya adalah dengan membiarkan atau memberikan hak orang beragama untuk melakukan kewajiban beragamanya. Jadi memang miris sekali bahwa di Indonesia masih terdapat kasus, yaitu kasus orang-orang beragama tertentu yang tidak bisa beribadah, tidak bisa menjalankan aktivitas agamanya sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, dengan materi ini menjadi bekal kalian untuk kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bereligius dengan berpikir baik, dengan berpikir tidak fanatik terhadap agama. Oke, selanjutnya ternyata kalau kita pahami dengan baik, para pendiri bangsa Indonesia ini sudah menyadari bahwa Indonesia ini banyak perbedaannya, baik itu perbedaan suku, agama, dan budaya. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia merumuskan semboyan yang sangat kita kenal sekali sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi semboyan yang sangat mempersatukan bangsa Indonesia. Kenapa?
berbeda, tapi kita disatukan. Dengan apa? Dengan Bhinneka Tunggal Ika. Disatukan dengan apa? Dengan Indonesia. Disatukan dengan apa? Pancasila, UUD, dan segala macamnya tentang Indonesia. Jadi setiap perbedaan yang ada, semua itu kita disatukan dengan hal-hal itu. Kemudian Pancasila itu semakin mendukung dan mengakui berbagai agama dengan kehadirannya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Piagam Jakarta tidak menjadi dasar negara Indonesia. Kenapa? Jelas sekali dalam Piagam Jakarta itu hanya berarah kepada agama Islam. Jadi kalau seandainya Piagam Jakarta ada sampai sekarang dan menjadi dasar negara, bagi saya pribadi tentu saja sudah tidak ada agama-agama Kristen, Katolik, dan segala macamnya. Mungkin ada, tapi mereka akan terusir, tersingkirkan, karena dasar negaranya adalah Piagam Jakarta itu. Dan puji Tuhannya, bersyukurnya kita bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya melalui Roh Kudus, dicurahkan kepada pendiri-pendiri bangsa ini untuk mereka berpikir lagi. Tidak bisa kita pakai Piagam Jakarta karena Indonesia ini beragam. Syukurnya mereka bisa menyadari itu dengan cepat, dan mereka menyadari bahwa perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia bukan karena umat Muslim, tapi karena semua lapisan masyarakat, semua lapisan orang-orang Indonesia ingin merdeka, baik itu dari segala perbedaan-perbedaan agama, suku, budaya, dan segala macam. Mereka bersatu untuk merdeka, sehingga tidak bisa memakai Piagam Jakarta karena bagian yang pertama itu sangat bertentangan dengan keindonesiaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada para pendiri bangsa, sehingga realitas sosial Indonesia yang majemuk ini tetap ada sebagaimana mestinya sampai sekarang. Kemudian kita melihat apa sih artinya dari majemuk. Kalau kalian buka di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, majemuk itu disebutkan sebagai terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Jadi majemuk ini suatu bagian yang bagian itu isinya adalah beberapa bagian, beberapa hal-hal yang lain, tidak satu kesatuan, tapi beberapa bagian-bagian yang lain yang berbeda-beda. Kemudian bagian itu menjadi bagian yang menyatu, bagian dari kesatuan. Itu definisi dari kemajemukan atau definisi dari majemuk secara umum. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia dianugerahi kemajemukan, supaya setiap kita dapat hidup saling menghargai, saling melengkapi. Dengan kemajemukan itu, dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, Indonesia menjadi negara yang kaya, negara yang unik. Banyak negara-negara luar yang mengatakan Indonesia itu sangat unik sekali, sangat kaya sekali dengan budayanya. Bahkan mereka terkagum-kagum, Indonesia itu banyak perbedaannya. Tapi konflik-konflik yang terjadi, yang melibatkan perbedaan-perbedaan itu sangat jarang terjadi. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, bahwa kita dianugerahi perbedaan dan kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Ya meskipun di dalamnya kita masih melihat realita-realita kehidupan sosial sekarang yang dimana orang-orang fanatik dengan agamanya, mereka melarang umat-umat agama yang lain untuk melakukan ibadahnya. Nah, ini bukan menjadi menjelekkan agama yang lain, tapi ini menjadi pengingat bagi kita semua, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai dan melengkapi
Karena kemajemukan yang ada di Indonesia dianugerahi oleh Allah untuk kita saling menghargai dan melengkapi. Nah, apa saja yang memfaktori kemajemukan di Indonesia? Nah, setidaknya ada 5 hal yang saya catatkan. Yang pertama, Indonesia itu majemuk karena jumlah pulau yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Yaitu ada sekitar 17.000 pulau, baik itu pulau yang besar dan pulau kecil. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan segala macamnya. Itu menjadi bagian dari Indonesia yang memfaktori adanya kemajemukan. Sumatera punya budaya sendiri, Kalimantan sendiri, Papua sendiri. Kemudian difaktori juga oleh kehadiran atau oleh adanya 279.390.258 jiwa. Nah, jadi ada sekitar 279 juta jiwa. Begitu banyaknya penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi faktor yang sangat membuat Indonesia majemuk. Karena 279 juta jiwa ini sangat berbeda-beda. Kalau dalam kelas kalian pun yang sekitar 20-an orang, itu pun kalian berbeda-beda, beda tempat tinggal, beda cara berbicara, beda cara berpikir, beda agama, beda suku, budaya, dan segala macamnya. Jadi kita tidak perlu melihat banyak 279 juta jiwa itu sebagai faktor yang paling penting, tapi kita bisa melihat dari lingkungan terdekat. Kalau di sekolah kita bisa melihat teman-teman kalian bagaimana. Kemudian yang ketiga, yang memfaktori kemajemukan Indonesia itu 300 suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada 200 bahasa daerah dan ada berbagai agama maupun kepercayaan lokal. Nah, agama di Indonesia itu yang diakui 6, tapi kepercayaan lokal itu sangat banyak sekali, sehingga ini membuat Indonesia semakin majemuk. Nah, tapi lagi-lagi saya mengingatkan, kemajemukan ini bisa menjadi masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya itu kalau ada orang atau ada kelompok yang mengklaim, yang mengaku bahwa kelompok ini paling benar, kelompokku paling benar, kelompokmu salah. Ini akan menimbulkan suatu permasalahan bagi Indonesia dalam realitas kemajemukan. Karena sifat dasar manusia itu tidak bisa menerima. Sifat dasar manusia itu mengakui bahwa dirinya itu yang paling benar sempurna. Tapi ada beberapa orang yang sudah bisa memahami dengan betul agama, memahami kepercayaan, memahami realitas sosial, sehingga mereka tidak mengklaim bahwa diri mereka benar, tapi diri mereka benar dan diri orang lain itu benar menurut pandangan mereka. Jadi saya menghargai mereka. Jadi masalah kalau kelompok ini menganggap bahwa dirinya paling benar dan kelompok lain itu salah atau sesat. Kemudian kemajemukan akan menjadi suatu masalah jika menganggap kemajemukan itu dilakukan sebagai hal yang rasis atau diskriminasi. Dan tindakan diskriminasi ini sering sekali diterima oleh saudara-saudara kita dari daerah timur Indonesia, baik itu dari Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Ambon, dan segala macam. Kenapa kok kita bisa bertindak rasis? Menurut pemikiran saya pribadi, karena kita tidak bisa menerima kenyataan perbedaan yang ada.
Di Jawa kan kita melihat, oh orang-orang Jawa tuh seperti ini, ngomongnya begini, kulitnya begini dan segala macamnya. Tapi ketika kita kedatangan tamu, kedatangan dari saudara-saudara kita dari daerah timur, ini perbedaan yang tidak biasa kita lihat. Sehingga kita melihat itu sebagai hal yang berbeda. Dan kita menganggap perbedaan ini bukan menjadi hal yang unik, tapi menjadi hal yang sangat membedakan. Aku ke Jawa, aku Papua. Kita beda. Aku ke putih, kowe ireng. Nah, tindakan-tindakan seperti ini membuat tindakan rasisme menjadi tindakan diskriminasi, mengancam kemajemukan. Sekali lagi, tindakan rasisme, tindakan diskriminasi bisa terjadi karena kita tidak menerima kenyataan bahwa ada perbedaan yang sebenarnya ini di luar dari kepala kita, di luar dari pemikiran kita. Jadi berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam berpikir, supaya tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali kita tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima keadaan yang ada. Selanjutnya, kemajemukan bisa menjadi masalah jika adanya tindakan kekerasan. Sebentar. Oke. Tindakan-tindakan kekerasan ini menjadi faktor juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kemajemukan. Wong sesama orang Jawa melakukan tindakan kekerasan aja bisa menimbulkan konflik yang besar, apalagi tindakan kekerasan antar suku. Nah, Indonesia pernah mengalami sejarah yang kelam sekali tentang kemanusiaan, tentang tindakan kekerasan. Ini berkaitan juga dengan faktor yang selanjutnya, yaitu hilangnya rasa kemanusiaan, yaitu konflik di Kalimantan, perang Sampit, perang antara orang-orang Dayak, orang-orang Kalimantan dengan orang-orang Madura. Kemudian ada dari Ambon, perang Ambon, perang saudara. Ada dari Poso. Ini menjadi bagian dari permasalahan kemajemukan, di mana sama-sama saudara se-Indonesia, sebangsa setanah air. Mereka sudah kehilangan rasa kemanusiaan, sehingga mereka menganggap orang yang ada di depan mereka ini yang berbeda bukanlah saudara, tapi sudah seperti hewan yang dimana pantas sekali untuk dibunuh, pantas sekali untuk dibinasakan. Dan kalau kalian menyaksikan dokumentasi dari perang Sampit, sangat mengerikan sekali di situ. Ada dokumentasi dari Poso, dari Ambon, perang saudara, sangat mengerikan sekali. Bahwa manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Manusia sudah kehilangan arti dari manusia itu. Manusia sudah tidak diperlakukan selayaknya manusia, tapi manusia diperlakukan selayaknya hewan. Ini permasalahan realitas sosial yang sangat-sangat perlu kita hindari, supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan kembali lagi saya tegaskan, Indonesia sangat rawan sekali dengan hal-hal itu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara kita dari Papua yang sedang studi di Surabaya, ke daerah Malang atau Jawa Timur sana, mereka mengalami diskriminasi. Mereka dikatakan monyet oleh orang-orang Jawa yang ada di sini.
Bagaimana mereka tidak marah? Wong kita saudara kok. Masuk saudara ngecek, masuk saudara menjelekkan, saling menjelekkan, menjatuhkan. Apakah kemarahan orang Papua itu sebagai pengakuan bahwa diri mereka monyet? Jelas sekali tidak. Kemarahan itu sebagai wujud dari ekspresi mereka atas perlakuan orang Jawa. Kamu merendahkan diri saya, kamu merendahkan Papua. Kita saudara, kok bisa-bisanya kamu menganggap kami sebagai monyet? Ini menjadi permasalahan Indonesia. Dan sampai sekarang masih sering terjadi permasalahan ini. Kita tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan perbedaan yang ada, sehingga itu menimbulkan diskriminasi yang menyakiti hati saudara-saudara kita sendiri. Akibatnya apa dari tindakan itu? Jelas sekali, orang-orang Papua yang ada di daerah Jawa Timur mereka marah. Yang pertama, yang kedua, mereka ditarik dari daerah itu. Mereka kembali ke tempat asalnya. Dan itu berdampak kepada faktor ekonomi daerah itu. Kenapa? Karena orang-orang Papua itu, orang-orang dari timur, saudara-saudara kita dari timur itu, mereka datang ke Jawa untuk menerima pendidikan yang layak. Karena di sana mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya mereka terima. Tapi ketika datang di Jawa, ternyata bukan mereka yang tidak beradab karena mereka ketertinggalan pendidikan, tapi ternyata orang Jawa, ternyata Jawa yang sebagai pusat dari segala hal tentang kemajuan, ternyata orang-orangnya ini yang tidak maju. Sekali lagi menjadi pengingat bagi kita untuk berhati-hati dalam berpikir, dalam bertindak, berkata-kata, supaya tidak menyakiti saudara-saudara kita. Kemudian faktor selanjutnya adalah tidak menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali adanya dialog. Nah, dialog ini bisa dialog keagamaan, dialog perdamaian, dialog antar individu dan segala macamnya. Tapi pada pembahasan kita saat ini dialog yang mengarahkan kepada dialog perdamaian. Nah, kita perlu memahami dulu dialog dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicatatkan sebagai percakapan atau dalam sandiwara, cerita dan sebagainya. Kemudian dialog itu sebagai karya tulis. Karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jadi dialog itu komunikasi antara 1, 2, 3 orang. Tidak bisa menjadi komunikasi yang 1 orang. Jadi dialog itu komunikasi percakapan antara 2 orang, minimal 2 orang. Maksimalnya bisa lebih dari 2. Nah, bagi kehidupan beragama yang ingin menciptakan perdamaian, dialog ini menjadi bagian yang penting untuk menciptakan perdamaian. Kenapa? Kita bisa belajar, kita bisa memahami bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bersyukur di sekolah kita ini banyak sekali perbedaan suku, budaya, agama, tempat tinggal dan segala macamnya. Kita bisa belajar dari teman-teman kalian yang dari Papua. Bagaimana sih budaya Papua? Bagaimana tarian-tarian Papua? Bagaimana logat Papua? Bagaimana cara membuat tas yang khas dari Papua? Teman-teman yang lain bisa bertanya bagaimana cara ngomong Jawa yang halus? Bagaimana bisa menjadi orang-orang Jawa yang sopan dan segala macamnya? Bagaimana menari dalam tarian Jawa dan segala macamnya? Keperbedaan-perbedaan yang ada itu semakin memperkaya kita.
untuk menciptakan perdamaian, yaitu dengan berdialog, dengan berkomunikasi. Nah, pemerintah sekarang itu sedang sangat gencar-gencarnya sekali untuk menghadirkan moderasi beragama. Nah, jadi moderasi beragama ini menjadi salah satu program yang penting yang dihadirkan pemerintah, yaitu sebagai pengakuan atas keberadaan pihak lain dengan memiliki sikap toleransi, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Nah, jadi dalam moderasi beragama setiap orang yang terlibat itu diajak untuk bisa mengakui atas keberadaan pihak lain. Jadi orang Kristen mengakui bahwa ada agama Hindu, orang Hindu bisa mengakui ada agama Islam, orang Islam bisa mengakui bahwa ada agama-agama lokal dan segala macam. Nah, dengan moderasi beragama itu, setiap orang yang terlibat itu bisa bersikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan sesuatu dengan cara kekerasan. Nah, dialog perdamaian ini sangat diperlukan peran dari pemerintah, tokoh masyarakat, para penyuluh agama, supaya bisa mensosialisasikan moderasi beragama secara baik, secara menyeluruh. Nah, jadi kalian kelas 8 sudah diajarkan bagaimana kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdialog secara damai. Nah, kita sebagai manusia tadi menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita perlu bekerja sama untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan bersinergi. Saya pernah mendengarkan cerita bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Jelas sekali, apapun alasannya manusia tidak bisa hidup sendiri. Contoh paling simpel, mungkin manusia bisa membangun rumah sendiri, tidak membutuhkan tukang. Tapi alat-alatnya, bahan-bahannya dari mana? Siapa yang menyediakan? Tentu saja orang lain. Manusia mati. Misal saya mati, saya meninggal. Apakah saya bisa menguburkan diri saya sendiri? Bisakah saya mengkremasi diri saya sendiri? Tentu saja tidak bisa. Tetap membutuhkan orang lain. Bahkan sampai di titik terakhir kehidupan saya pun tidak bisa hidup sendiri. Saya pun membutuhkan bantuan orang lain. Supaya saya bisa tidur dengan tenang, saya membutuhkan orang lain. Nah, maka dari itu relasi sosial, interaksi sosial, dialog sosial sangat perlu kita lakukan. Supaya kalau ada apa-apa kita bisa meminta bantuan mereka. Dan ketika mereka membutuhkan bantuan, kita bisa membantu mereka. Baik kita mengenal dia ataupun dia tidak mengenal kita, kita perlu membangun relasi sosial itu. Tidak mungkin ketika kita di jalan kita mengenal semua orang-orang di situ. Mau tidak mau, kalau sudah kepepet, pasti kita meminta tolong ke orang-orang random, ke orang-orang yang tidak kenal. Karena kalau minta tolong ke orang yang kita kenal, wah yang jelas sudah lama. Yang kedua, kau akan gerundel dan segala macamnya. Tapi dengan kita meminta orang-orang di sekitar, mereka akan lebih cepat, lebih tanggap dan segala macamnya. Nah. Kemudian dalam hubungan antar agama, tantangan yang paling besar adalah membangun kehidupan bersama. Itu membangun kehidupan bersama yang menerima realitas perbedaan yang ada dan terjadi. Nah, kemudian ada salah satu pandangan yang paling fenomenal di Indonesia, yaitu pandangan pluralisme. Nah, pluralisme ini adalah suatu cara pandang di mana orang berupaya mencari titik temu antara agama-agama. Jadi kita mencari titik temu nih, agama Islam dan agama Kristen, agama Hindu, apa nih titik temunya? Oh, titik temunya kita sebagai umat beragama harus saling memanusiakan manusia.
Kemudian titik temunya dengan agama-agama yang lain, kita sama. Kita perlu menjaga alam sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Itu menjadi bagian dari titik temu dari setiap agama. Dan ini adalah pluralisme, mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ada itu setidaknya ada 3 cara pandang. Tiga. Nah, ada 3 cara pandang dalam beragama. Yang pertama ini adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang memandang bahwa agamanya sendiri paling benar dan paling baik, sedangkan yang lain itu tidak benar, tidak baik, bahkan sesat. Nah, eksklusivisme ini sebagai tindakan defensif, dalam arti tidak mengakui akan keberadaan perbedaan yang ada, terlebih perbedaan agama yang ada. Nah, sehingga orang-orang memiliki cara pandang eksklusivisme ini seringkali mereka menjadi orang-orang yang fanatik dengan agama yang mereka yakini. Yang kedua, ini inklusivisme. Ini cara memandang bahwa di luar agama yang dianut itu ada kebenaran, meskipun tidak sesempurna seperti agama yang diyakini. Jadi semisal saya sebagai orang Kristen memandang orang lain yang beragama Buddha itu sebagai agama yang benar. Menurut mereka, menurut ajaran mereka, menurut orang Buddha itu benar. Bagi saya mereka juga benar, meskipun saya masih merasa bahwa agama saya yang paling benar. Tapi setidaknya dari pemikiran inklusivisme kita bisa melihat perbedaan yang ada sebagai kebenaran. Kebenaran menurut saya meskipun tidak sempurna apa yang saya yakini, dan menurut kebenaran yang diyakini oleh umat beragama itu. Nah, itu inklusisme. Di inklusivisme itu gampangnya sudah menerima kebenaran, sudah menerima perbedaan yang ada. Dan pluralisme ini tindakan yang sangat Indonesia sekali, dalam arti tidak defensif, tidak hanya sekedar mengakui, tapi juga bisa belajar dan mencari titik temu dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi suatu kesatuan dalam satu, yaitu Indonesia. Nah, kalau menurut Romo Magnus Suseno, nah ini seorang Romo dari Katolik, kemudian Romo Magnus Suseno ini juga seorang filsuf budayawan Indonesia, meskipun beliau ini dari Jerman. Tapi di tahun sekitar 80-an Romo Magnus memantapkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia, dan beliau menjadi filsuf, menjadi budayawan Indonesia. Nah, Romo Magnus Suseno mengungkapkan bahwa agama itu baru menjadi agama yang benar ketika agama melayani kepentingan manusia dan kemanusiaan, yaitu kepentingan keadilan dan kebenaran. Nah, di sini artinya adalah agama harus menjadi agama yang manusiawi. Artinya agama yang manusiakan manusia. Kalau orang yang mengaku bahwa dirinya beragama tapi tidak bertindak secara manusiawi, maka kita bisa sedikitnya menyimpulkan bahwa orang itu tidak tepat, atau bahkan kurang tepatlah bahasa harusnya sebagai orang yang beragama. Karena jelas sekali di agama manapun itu diajarkan tentang bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana cara membangun hubungan, cara membangun relasi dengan manusia lain.
Tidak hanya dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan. Itu pun kita diajarkan dalam setiap agama masing-masing. Nah, sehingga dari hal itu ada cerminan sikap hidup pluralis. Nah, cerminan sikap hidup pluralis, astaga typo. Cerminan sikap hidup pluralis setidaknya ada 4. Yang pertama itu hidup dalam perbedaan. Artinya menerima orang lain yang berbeda. Nah, kalau cinta beda agama itu sebenarnya beda hal, tapi dalam lini hubungan antar agama ini bisa membangun hubungan, membangun relasi. Tapi sekali lagi tidak disarankan untuk membangun kisah kasih beda agama. Apalagi kisah kasih beda alam itu sangat tidak diharapkan terjadi. Jadi cerminan sikap hidup pluralis yang pertama adalah hidup dalam perbedaan, menerima orang lain yang berbeda dalam kehidupan kita. Yang kedua, saling menghargai, artinya adalah mendudukkan semua manusia dalam kesetaraan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah. Ya meskipun tinggi badannya berbeda-beda, tapi harkat dan martabatnya itu sama. Jadi kamu manusia, saya manusia. Bukan saya manusia, kamu hewan dan segala macamnya, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sikap saling percaya, yaitu saling memberikan rasa percaya. Penting sekali dalam membangun relasi itu adanya sikap saling percaya. Nah, dalam berhubungan saja kalau tidak saling percaya, hubungan itu akan segera hancur, akan segera runtuh. Apalagi dalam realitas sosial yang begitu besar. Jadi sikap saling percaya itu sangat diperlukan. Yang keempat ada interdependent atau sikap saling membutuhkan. Nah, ini lebih tepatnya menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, selanjutnya kita akan tahu tokoh-tokoh pluralisme di Indonesia itu ada siapa saja. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau dalam berbagai agama kita bisa memahami. Yang pertama ada Gus Dur. Gus Dur ini saya rasa menjadi salah satu cikal bakal adanya pluralisme di Indonesia. Kenapa? Karena di zaman dulu agama Konghucu itu tidak dianggap sebagai agama dan orang-orang Chinese itu tidak bisa ada di Indonesia dengan nyaman karena adanya peraturan dari pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, ketika masa jabatan Presiden Gus Dur, semua larangan itu dicabut dan agama Konghucu boleh melakukan setiap ritualnya dengan aman, dengan nyaman, dan itu dijamin oleh negara. Nah, maka dari itu Gus Dur menjadi salah satu bapak pluralismenya Indonesia. Dan agama Konghucu sangat menghargai jasa dan peran Gus Dur bagi keberadaan agama Konghucu di Indonesia. Kemudian ada Profesor Nurcholish Madjid, ada Profesor Komarudin Hidayat. Dari kalangan Buddha ada dari Biku Panjero, bukan Pajero, ya, Biku Panjero. Kemudian ada Dr. Sumartana, ini dari Kristen. Ada Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, ada Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Nah, itu dari Kristen. Kalau dari Katolik ada Romo Magnis Suseno. Nah, kemajemukan tadi saya menjelaskan itu beragam-ragam. Nah, kemajemukan ini menjadi salah satu dilema yang paling besar di Indonesia. Kenapa? Karena kemajemukan dapat menjadi pisau yang bermata dua. Artinya kalau kita pakai pisau dengan baik dan benar,
untuk memotong bawang, motong bombay dan segala macamnya, maka itu akan menghasilkan potongan-potongan yang kecil yang lebih baik sesuai apa yang kita inginkan. Tapi peso yang sama kalau kita gunakan ke manusia dalam arti kita membunuh, ini kan jelas sekali bahwa peso ini sangat membahayakan. Nah, sebagai pengibaratan peso tadi adalah dua hal, tergantung mau dipakai apa. Ini sama dengan kemajemukan di Indonesia. Artinya kemajemukan itu bisa menguntungkan, juga bisa membahayakan. Nah, menguntungkannya itu menyadari dengan banyaknya kekayaan dan keberagaman itu perlu dirawat, diberdayakan, maka akan menemukan warna, dinamika positif dan membanggakan. Nah, kalau kemajemukan Indonesia yang ada ini dikelola dengan baik, dirawat, diberdayakan, ini akan menjadi suatu keuntungan dari pandangan, dari ekonomi, dari faktor-faktor yang lain dan segala macamnya. Ini akan menjadi suatu keuntungan. Tapi akan menjadi hal yang membahayakan kalau kemajemukan ini dipakai sebagai alat diskriminasi, sebagai alat untuk merendahkan saudara-saudara kita. Contohnya tadi ada di konflik Poso, Ambon, kemudian perang Sampai dan segala macamnya. Jadi perlu kita pahami dengan betul bahwa kemajemukan ini menjadi pedang atau menjadi pisau yang bermata dua, tergantung bagaimana kita memandang kemajemukan. Nah, dari berbagai pengalaman yang saya miliki, saya menarik suatu kesimpulan. Arti dari toleransi bagi saya pribadi, yaitu toleransi yang paling sejati adalah sikap memberikan apa yang saya miliki kepada orang lain supaya bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya tanpa saya kehilangan jati diri. Nah, artinya adalah toleransi yang sesungguhnya ini bukan hanya sekedar membiarkan orang lain beribadah. Memang itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk beribadah. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menghargai itu. Tapi toleransi yang sebenarnya ini memberikan apa yang kita miliki. Saya punya minum, saya berikan ke orang lain. Tapi saya tidak kehilangan jati diri bahwa saya tidak akan nanti kehausan. Nanti tenang saja, kalau ini habis ya nanti saya beli lagi. Simpelnya begitu. Contoh yang paling lain adalah memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain untuk dipergunakan sebaik-baiknya tanpa kehilangan jati diri adalah contoh realitas kemajemukan yang sangat nyata, yaitu antara Masjid Istiqlal dengan Katedral Jakarta. Ketika sholat Id, ketika acara-acara besar agama Islam, tentu Masjid Istiqlal tidak muat, meskipun kapasitasnya sudah sangat banyak. Tidak muat dengan berbagai umat, bahkan tidak ada lahan parkir. Nah, tapi gereja Katolik menawarkan, memberikan sesuatu, memberikan penawaran, Ustadz pakai tempat saya, tempat-tempat parkir, supaya umat-umat Islam nanti yang mau beribadah bisa parkir di tempat saya dengan nyaman, supaya memperlancar mereka beribadah. Kemudian orang-orang Katolik membuat suatu barikade untuk melindungi saudara-saudara yang sedang sholat ini. Kemudian sebaliknya ketika Natal, katedral sangat penuh sekali, bahkan sangat dianjurkan untuk umat tidak menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan transportasi online. Tapi yang namanya umat kadangkala itu tidak mau menuruti itu karena dengan berbagai alasan. Akhirnya gereja bingung. Kemudian Masjid Istiqlal menjadi jawaban dari pergumulan gereja. Masjid Istiqlal menyampaikan kepada
gereja, romo, gunakan saja tempat parkir saya atau tempat-tempat saya yang diperlukan, yang dirasa bisa menaungi umat-umat untuk beribadah, dipakai saja. Ini adalah contoh dari toleransi dalam arti memberikan apa yang dimiliki untuk bisa digunakan orang lain. Dan saya tidak kehilangan jati diri saya. Bagi saya pribadi, ini toleransi yang paling sejati. Memberikan apa yang saya miliki kepada orang lain, tapi saya tidak kehilangan jati diri saya. Nah, kemudian bagaimana sikap untuk mewujudkan kerukunan? Yang pertama, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi kita menghormati kebebasan orang dalam beribadah, tidak mengganggu dengan teriak-teriak, dengan geber-geber motor dan segala macamnya. Kita menghormati setiap orang beribadah. Kemudian saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, golongan agama, dan umat-umat beragama. Jadi semua saling berangkulan, semua bergandengan tangan, semua saling menghormati, bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Kemudian saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama yang diyakini kepada orang lain. Hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita adalah yuk lockdown enak loh dan segala macam. Ini menjadi goyonan yang bisa serius kalau orang itu tidak bisa diguyoni. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata supaya bercandaanmu itu tidak menjadi malapetaka bagimu di kemudian hari. Kemudian bagaimana faktor yang menjadi penyebab kerukunan? Nah, yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi di dalamnya itu perlu diperkuat dulu. Di antar sesama umat gereja itu harus begini dulu, harus solid dulu. Dikuatkan di dalamnya dulu. Kemudian membangun relasi keluar dengan umat beragama yang lain. Nah, melalui kolaborasi. Beberapa kali saya melihat di konten-konten itu di daerah-daerah mana begitu, ketika Natal, ketika acara-acara besar agama, berkolaborasi dalam bidang musik, dalam nyanyi. Jadi dari lagu Kristen kemudian medley Islam, atau lagu Islam medley Kristen, atau orang Kristen menyanyikan lagu-lagu Islami, orang-orang Islam menyanyikan lagu-lagu Kristen dan segala macamnya. Kemudian ada hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi ini membangun hubungan secara nasional dengan pemerintah. Yang selanjutnya membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Jadi membangun hubungan secara sosial menyeluruh, membangun persatuan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan bersama yang kondusif. Caranya bagaimana? Jelas sekali dengan menciptakan kerukunan. Nah, yang pertama harus dari rumah dulu, rukun. Setelah rumah, keluar sekolah. Sekolah itu masih kecil. Sekolah keluar lagi masyarakat umum. Itu harus semua rukun supaya kondusif. Nah, dan yang terakhir ini faktor terjadinya kerukunan. Ada dua. Yang keempat, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan dialog-dialog melalui komunikasi dengan umat beragama lain, perlu dan penting sekali untuk kita mendalami apa yang kita yakini. Kalau kita belum meyakini, mendalami yang kita yakini dengan baik, ketika berkomunikasi ngah-ngoh, bingung, kemudian umat beragama lain menyampaikan sesuatu, kita menganggap oh iya benar ya, agama ini sesat dan segala macamnya. Jadi kehilangan identitas diri. Jadi kehilangan jati dirimu dan merasa goyah iman, sehingga mudah sekali pindah agama. Dan yang kelima adalah dengan menempatkan cinta dan kasih
dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Nah, dalam hubungan kalian, ya pertemanan, hubungan pacaran dan segala macamnya, kalau sudah ada timbul rasa saling curiga, nah indikasi hubungannya ini sudah semakin ruwet, dalam arti bisa baikan atau bisa tidak baikan yang berujung putus, atau bukan menjadi teman lagi tapi menjadi lawan. Begitupun dengan hubungan realitas sosial beragama, harus saling percaya, menghilangkan rasa curiga. Nah, seringkali orang Kristen, orang Katolik ini masih trauma dengan orang Islam. Kalau melihat orang Islam, wanita bercadar hitam-hitam, bawa tas, waduh, sudah trauma, waduh jangan-jangan mau dibom dan segala macamnya. Orang-orang Islam yang berjenggot panjang menggunakan kupluk, peci atau apalah itu namanya, saya lupa, dan menggunakan sorban dan segala macamnya. Ya, sorban itu kayak yang kepala ya, bukan? Ya kayak peci lah. Itu terus menggunakan pakaian baju koko, sarung dan segala macam yang menunjukkan sangat Islam sekali. Kemudian bawa tas, waduh takut dibom dan segala macamnya. Ini menimbulkan kecurigaan yang akan menyakiti diri kita sendiri. Harusnya kita cari tahu dulu apa yang mau dilakukan. Begitupun dengan orang Islam yang curiga dengan orang Kristen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Umat-umat agama yang lain yang curiga akan agama lain akan menghancurkan rumah ibadahnya, menghalau untuk melakukan ritual-ritual agama dan segala macam. Jadi mari kita menciptakan perdamaian dengan cara bertindak, bertutur kata yang tidak saling menyakiti, dan kita bersikap toleransi. Bukan artinya kita memberikan hak orang lain atau kewajiban orang lain sebagaimana mestinya, tapi kita bisa memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain supaya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan kita tidak merasa kehilangan jati diri. Toh kalau sudah dipakai kan juga tidak otomatis langsung menjadi agama A, tapi itu masih menjadi bagian dari kita. Oke, begitu materi hari ini. Semoga boleh mengingatkan setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi beragama yang benar, yang tidak fanatik. Kita menjadi pribadi-pribadi yang saling menghargai keperbedaan yang ada, memandang segala sesuatu perbedaan sebagai anugerah, anggap perbedaan sebagai teman, bukan sebagai lawan. Begitu, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi, siang, sore maupun malam ini. Tuhan memberkati setiap kita dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. See you again.